Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat thumbnail YouTube yang clickbait dengan Canva gratisan. Benar-benar gratis dan hasilnya sangat profesional. Nah, buat kalian yang baru belajar, tonton video ini sampai selesai. Kalian sudah berada di video yang tepat. Langsung aja cekidot. Siapa yang tidak tertarik ketika melihat desain thumbnail YouTube seperti ini? Nah, ini temanya tentang transformasi fisik Jai Itzes. Kira-kira kalau teman-teman di YouTube lihat thumbnail seperti ini, diklik atau tidak? Kemungkinan pasti akan diklik. Ternyata ini tuh buatnya mudah ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing sama teman-teman semua, belajar bersama-sama bagaimana cara membuat thumbnail YouTube yang terlihat profesional tapi ternyata itu gratisan. Langsung aja kita add space. Nah, ini blank ya, kosong. Di sini teman-teman bisa langsung memilih template. Dicari template mana-mana yang kira-kira teman-teman suka. Kebetulan saya suka template yang ini ya. Saya pilih aja. Teman-teman boleh kalau mau berkreasi yang lain boleh. Lalu kemudian step selanjutnya teman-teman harus sudah punya gambar yang mau didesain. Kebetulan di sini adalah gambarnya Jai Itzes ya, waktu masih remaja 2019 memperkuat FC Eindhoven dan saat ini 2026 memperkuat Sassuolo ya. Kita akan menonjolkan bagaimana perbedaan fisik yang cukup mencolok. Nah, teman-teman harus nyari gambar ini dulu di berbagai sumber yang ada di internet. Kemudian setelah gambar itu kita dapatkan, kita seleksi. Nah, tugas selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menghapus dari backgroundnya. Karena Canva yang kita pakai ini adalah gratisan ya, jadi semuanya ini gratisan ya teman-teman, semuanya tidak berbayar, jadi teman-teman bisa praktek dengan mudah di rumah. Ini kita bisa pakai web Photoroom ya. Langsung aja teman-teman menuju Photoroom, kemudian daftar akun, kemudian foto yang akan kita remove background kita upload di sini. Nah, ini foto yang pertama, langsung aja hilang backgroundnya, terus kita download, kita berikan nama file sesuka hati kita, monggo mau apa namanya. Kemudian setelah itu kita download, lalu kita beranjak ke foto yang kedua, kita upload yang sama, kemudian nanti backgroundnya juga biar hilang. Kita lihat bagaimana prosesnya, dan ketika background sudah hilang lalu kita berikan file lagi nama yang sama, kemudian kita download ya. Namanya bebas ya teman-teman, bisa dikasih nama bebas yang mudah untuk diingat. Setelah itu teman-teman menuju ke upload ya, ada upload di bagian kiri, kita klik, kemudian dua file gambar tadi untuk bisa di-upload ke Canva-nya ya. Sudah terupload ya dua-duanya. Nah, ini bisa langsung kita gunakan untuk mengedit. Langsung aja teman-teman kita pilih satu dulu. Nah, ini langsung kita sesuaikan penempatannya, kita tarik bagaimana bagusnya sesuai selera ya, setiap orang beda-beda seleranya ya, bagaimana kita pas-paskan saja. Kemudian teman-teman, tidak hanya itu, kita langsung gambar ini harus kita edit supaya tidak jomplang ya, warnanya ini dengan latar belakang template backgroundnya itu supaya tidak jomplang. Kita langsung aja masuk ke edit. Nah, di sini ada pilihan banyak sekali filter teman-teman, supaya memilih filter. Nah, ini see all ya, di bagian filter itu ada tulisan see all supaya nanti hasilnya itu tidak jomplang dengan warna dari backgroundnya. Langsung aja see all, banyak teman-teman, bisa dicoba satu persatu ya, sesuai dengan feeling dan selera masing-masing. Silahkan saja mana-mana yang mau digunakan. Di sini saya mau pakai coba yang noir ya, kita pilih yang noir. Nah, ini kalau seperti ini ya mungkin kurang pas juga, tapi intensitinya kita turunkan. Nah, kita kurangi intensitinya sampai kemudian di situ terlihat match in ya, tune in ya, cocok dengan backgroundnya. Ini kembali lagi masalah feeling, masalah selera, dan masalah jam terbang. Nah, ini seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa juga yang namanya memberikan bayangan ya, tapi ini kita coba dari intensitinya kita pas-paskan dulu ya, bagaimana yang pas ya supaya bisa bagus.
Nah, oh maaf ini kepencet ya. Kemudian teman-teman, selanjutnya kita menuju yang namanya memberikan bayangan ya, agar gambar ini bisa terlihat dengan jelas. Nah, di sini ada edit lagi, terus shadow. Nah, ada banyak pilihan. Bisa pilih yang mana monggo. Kalau saya mau pilih yang ini aja. Nah, ini saya pilih yang ini. Tapi sebenarnya pilihannya ada banyak ya, ada banyak. Tapi itu sesuaikan dengan kondisinya. Saya pilih yang ini untuk kita kemudian terapkan pada gambar yang ini. Lalu kemudian setelah itu teman-teman, kita beranjak ke gambar yang kedua. Stepnya sama, kita masukkan di situ. Lalu kemudian kita sesuaikan dulu positioningnya, penempatannya, dan juga kemudian bagaimana kita bisa klik edit, karena kita juga akan mengatur filternya. Diusahakan filternya supaya sama teman-teman, supaya tidak ada ketimpangan ya. Filternya supaya sama. Noir tadi pakai noir, ini juga pakai noir. Dan intensitinya sudah dipaskan juga, jangan sampai tidak pas ya. Jadi memang feeling dan jam terbang supaya bisa membuat gambar ini terlihat bagus. Ini banyak pilihannya ya, sesuai selera. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, silahkan subscribe dan like dulu ya. Nanti kita akan jelaskan sampai tuntas pokoknya. Ini bayangannya juga sama tadi, shadownya. Kalau yang pertama apa, nah yang kedua juga apa, disamakan ya. Misalkan dark ya juga dark semua, supaya tipenya sama. Lalu kemudian teman-teman, kita akan membuat tulisan. Ini finishing, tulisan terakhir ya. Di sini kita langsung tag saja, klik tag di bagian kiri ya, add tag. Nah, ini fontnya teman-teman bisa milih apa fontnya. Kalau saya mau pakai yang ini aja, font ini, terus kita tulis Jai Itzes. Nah, seperti itu. Warnanya kita blok semua ya. Lalu kemudian ganti warna menjadi putih. Nah, supaya terlihat warnanya diganti menjadi warna putih. Dan juga untuk tulisan ini teman-teman, bisa juga diberikan efek. Efek ini tujuannya untuk memberikan bayangan. Kalau ada bayangannya, tulisan itu akan lebih terbaca dengan background yang tidak polos dibandingkan tidak punya bayangan. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan fitur shadow ini di tulisan, sehingga tulisan itu tetap bisa terbaca dengan jelas dan secara estetika juga bisa lebih bagus. Nah, ini bisa diatur-atur ya shadownya, sesuai selera, monggo pakai seperti apa. Tapi kalau saya mau pakai yang ini saja, yang simple dan mungkin terlihat lebih elegan ya. Ketika sudah selesai teman-teman, kita beranjak kepada tulisan yang terakhir, tapi gambarnya saya kecilkan dulu ini. Nah, tulisan transformasi fisik. Nah, itu kita bisa membuat shape-nya dulu pakai kotak ya. Shape-nya di bagian elemen ada shapes. Nah, teman-teman bisa pilih. Di sini ada banyak ya, bebas mau pakai yang kotak atau mana ya, silahkan pilih aja, bebas. Misalkan kita pakai coba ini dulu ya, kita coba pakai ini. Nah, kita atur aja, kita tarik. Nah, warnanya kita ganti kuning ya, coba nanti. Nah, seperti itu. Terus dipaskan. Nah, dipaskan seperti itu. Kira-kira dilihat-lihat bagus apa enggak, bentuknya cocok apa enggak. Nah, misalkan sekiranya enggak cocok, coba ganti yang kotak. Nah, kita tarik lagi, warnanya diganti yang kuning. Nah, seperti itu. Kemudian kita cocokkan di situ. Nah, kita pas-paskan. Kemudian sampai terlihat bagus, terlihat cocok. Nah, seperti itu. Ini untuk supaya sudutnya tidak 90 derajat, bisa pakai fitur yang melengkung ini ya. Jadi ada fitur melengkung ini, dipakai aja. Nah, corner ini, nah dipakai aja, silahkan. Disesuaikan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Kemudian teman-teman, setelah itu kita langsung tag lagi ya. Kita add text, kita tuliskan transformasi fisik ya, sebagaimana yang ada di gambar tadi, transformasi fisik. Untuk penulisan ini diusahakan fontnya sama ya. Dalam satu desain diusahakan teman-teman memakai font yang sama. Kalau
nanti fontnya berbeda-beda, itu nanti ya biasanya dilihat itu kurang pas saja. Tapi kembali lagi saran saya, fontnya tetap sama. Nah, warnanya diganti hitam ya, kemudian ditaruh di tengah seperti ini. Oke ya. Nah, ini udah jadi teman-teman, ini udah tahap finishing, tinggal kita tarik-tarik aja. Ini cukup sudah bisa terlihat luar biasa ya. Tinggal bagaimana kita finishing dalam sisi positioningnya saja. Nah, ini juga shadownya juga bisa kita atur untuk tag ini. Nah, kita atur saja intensitinya seperti apa. Nah, ini sudah mirip ya. Nah, ini teman-teman bisa kita sesuaikan dari sisi penempatannya. Nah, ini gambarnya juga kita besarkan saja nih, agak dibesarkan ya, supaya pas nanti seperti apa anunya. Nah, buat teman-teman, desain ini gratis ya, gratis tapi hasilnya profesional. Teman-teman bisa putar video ini berulang-ulang nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang bingung, diputar aja. Tapi kalau misalkan masih ada yang bingung, bisa tanya di kolom komentar. Atau misalkan masih saya nggak bisa, coba cek di deskripsi teman-teman. Di situ saya ada berbagai fitur. Setelah itu selesai, langsung aja kita share ya. Gambarnya format JPEG, langsung aja nanti page sesuaikan, misalnya page 16, situs 16, dan kemudian langsung dilakukan download. Ini tinggal ditunggu JPEG-nya. Ini bagus sekali ya teman-teman. Kira-kira coba teman-teman kalau main YouTube ada thumbnail seperti ini, tertarik buat klik atau tidak? Ya pasti teman-teman bayangannya, wah Jai Ilyas dulu fisiknya tidak terlalu kekar. Nah, sekarang menjadi kekar. Ini kan suatu ketertarikan gambar yang sangat luar biasa. Nah, jadi membuat seperti ini bisa dengan gratis dan dengan mudah. Buat teman-teman yang belum subscribe, belum like, belum share, silahkan. Pokoknya ikuti terus channel Umbis Canva. Kita akan belajar Canva yang gratis-gratis saja, yang mudah-mudah aja. Dan temanya pun banyak sekali, tidak hanya sepak bola. Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai. Terima kasih.